Selamat siang, Pak Tajul. Selamat siang, Bu Sonta. Oke, wah, sumringah nih hari ini wajahnya. Iya, luar biasa hari ini, Bu Sonta. Oke, banyak aktivitas ya, Pak? Iya, betul Wah, sekali. tapi tetap sehat ya, Pak? Iya, insya Allah, Alhamdulillah sehat, Bu. Oke, baik, Pak Tajul. Saya senang melihat Bapak ceria, semangat gitu ya. Berarti aktivitas hari ini sepertinya sangat memuaskan ya, Pak ya. Iya. Oke, oh iya Pak, hari ini Bapak mengajak saya untuk berbincang-bincang. Boleh saya tahu tujuan dari pertemuan kita hari ini? Kita mau bahas apa ini Pak? Iya, jadi begini Bu Sonta, saya tuh punya masalah dalam pembelajaran. Kebetulan saya itu pengajar bahasa Inggris ya. Apa namanya? Yang saya hadapi itu adalah kemampuan siswa terkait pemahaman kosakata bahasa Inggris Bu Sonta. Jadi saya itu ketika masuk materi terkendala dengan kemampuan kosakata yang menurut saya seharusnya kosakata itu adalah kesadaran siswa sendiri untuk menghafalnya atau mengingatnya begitu Bu Sonta. Mohon Oh, bantuannya Bu Sonta. oke baik, yang saya tangkap ya Pak, adanya kemampuan ya, kemampuan kosakata bahasa Inggris siswa itu masih kurang gitu ya Pak ya, dan Bapak berharap bahwa anak punya kesadaran sendiri untuk menambah kosakatanya, demikian ya Pak ya? Iya betul. Oke, baik. Untuk pelajaran bahasa Inggris di dalam kelas Bapak sendiri, kira-kira upaya apa yang sudah Bapak lakukan sejauh ini untuk meningkatkan kosakata bahasa Inggris anak-anak di dalam kelas? Yang sudah saya lakukan sejauh ini mungkin klasikal Bu ya, seperti saya memberikan 5 kosakata baru, terusnya suruh anak hafal untuk kemudian minggu berikutnya atau pertemuan berikutnya dilaporkan atau distorkan seperti itu Bu. Oke, jadi 5 kosakata baru ya Pak, itu Bapak Iya, berikan setiap hari? setiap hari. Oh, baik, baik. Luar biasa sekali, Pak. Nah, ketika Bapak sudah memberikan kosakata baru tersebut setiap hari, dan tindakan apa lagi yang Bapak akan lakukan setelah pemberian kosakata tersebut biasanya, Pak? Mungkin saya ini mencoba ide-ide baru aja, mungkin ke depan saya mau mencoba menambah kosakata baru itu dari permainan atau dari apa namanya kegiatan yang dekat dengan anak seperti vlog atau live TikTok dan seterusnya Bu. Wah, seru sekali nih, Pak. Iya, Ya, mengembangkan atau meningkatkan kosakata dari permainan games, vlog atau TikTok gitu ya. iya. Dan ini benar-benar dekat ya dengan anak ya, lebih Hmm. menstimulus anak gitu ya. Nah, kalau dari Bapak sendiri, kira-kira kekuatan apakah yang Bapak miliki yang mampu mencapai tujuan Bapak tadi untuk meningkatkan uh, vokabuleri anak dalam bahasa Inggris? Iya, kekuatan yang saya punya mungkin kemampuan IT saya mungkin nanti sedikit saya ajarkan anak bagaimana mengedit TikTok atau beberapa metode permainan games yang saya pahami bisa saya terapkan di kelas. Mungkin itu Bu, salah satu kekuatan saya. Hmm. Wah, benar Pak ya. Jadi kemampuan Bapak dalam bidang IT bisa digunakan juga ya untuk meningkatkan kemampuan anak untuk bermain gitu ya Pak. Oke, nah kalau misalnya sejauh ini dari pembelajaran yang anak-anak murid Bapak sudah lihat di dalam kelas, pencapaian anak-anak kira-kira itu ada di skala berapa itu Pak? Dari Kalau iya, kelas. kalau apa namanya, kan yang metode permainan atau les itu tuh belum berjalan Bu ya. Kalau yang kondisi sekarang yang masih klasikal di antara 5 sampai 6 Bu skalanya Bu. Oh, masih 5 sampai 6 ya Iya. skalanya. Nah, harapan Bapak untuk mencapai? Setidaknya kalau nanti kemungkinan kalau pendekatan yang baru tadi saya sampaikan itu berjalan, saya berharap di skala 8 atau 9 Bu.
Wah, luar biasa. Semoga tercapai ya Pak, skala Ya, 8 amin. sampai Ya. 9. Oke, Bapak. Nah, tadi Bapak mengatakan bahwa untuk meningkatkan vocabulary atau kosakata anak bisa diambil dari permainan, dari kemampuan IT Bapak gitu ya, yang bisa disalurkan ke anak-anak melalui vlog atau TikTok. Kira-kira apa hambatan ataupun gangguan mungkin yang akan dihadapi dalam mencapai tujuan tadi? Mungkin hambatannya karena siswa saya kan menengah ke bawah Bu ya. Ada beberapa siswa yang tidak mempunyai handphone, ada beberapa siswa yang kuotanya uh, tidak memadai dan seterusnya. Mungkin itu Bu hambatannya Bu. Oke. Nah, hambatannya tidak punya HP ya? Apakah semua Iya, siswa tidak punya HP atau beberapa, Pak? beberapa aja sih Bu. Oh, oke. Iya. Nah, untuk anak-anak yang tidak memiliki HP atau kuota tadi, nah kira-kira apa nih solusi yang Bapak ambil agar anak-anak tadi yang walaupun tidak mempunyai HP atau kuota masih bisa join nih dengan teman-temannya atau masih bisa meningkatkan vocabulary-nya? Mungkin salah satu pendekatan yang saya lakukan itu pertama saya identifikasi dulu Bu ya, ada berapa siswa yang memiliki HP, ada berapa siswa yang tidak memiliki. Jadi sejauh mana kemampuan siswa untuk kemudian setelah data terkumpul, mungkin saya akan kelompokkan Bu. Ketika siswa yang tidak punya HP bisa saya gabungkan ke kelompok siswa yang punya HP, jadi dia bisa melakukan kegiatan bersama-sama gitu. Oke, wah luar biasa ya Pak. Nah, untuk mengidentifikasi atau mengelompokkan itu sendiri, kira-kira Bapak butuh waktu berapa lama, Pak? Untuk pelaksanaan sampai ke perencanaan sampai pelaksanaan kira-kira 2 minggu lah Bu. Karena pertemuan minggu pertama itu saya identifikasi, saya menjelaskan materi, untuk minggu keduanya pelaksanaan mungkin seperti itu Bu. Oke, wah berarti butuh waktu 2 minggu ya, Pak, Ya. kurang lebih ya. Nah, setelah waktu 2 minggu ini berjalan seperti itu, ukuran apakah yang Bapak bisa ambil sehingga mengatakan bahwa, wah saya berhasil nih melakukan apa namanya kepada anak-anak, di mana anak-anak itu sudah memiliki kesadaran sendiri dalam meningkatkan vocabulary-nya. Ukuran apa yang biasanya Bapak pakai? Yang pertama mungkin dari pencapaian nilai rubrik yang telah saya tentukan ketika anak mengumpulkan tugas, apakah pengumpulan tugas kesesuaian dengan nilai atau tidak. Mungkin itu Bu. Oh, oke. Berarti hanya dari nilai saja ya, Pak. Apa ada aspek-aspek lain, Pak, selain dari nilainya, Pak? Mungkin itu Bu, keaktifan siswa dalam pelaksanaan kegiatannya ini kan kita lihat apakah siswa itu antusias atau tidak, seperti itu Bu. Wah, oke baik. Nah, berarti usahanya adalah dari keaktifan siswa ya, Pak, dan juga dari nilai-nilai atau pencapaian siswa yang diperoleh. Begitu ya, Pak ya? Iya betul Ibu. Oke. Nah, kalau misalnya di dalam kelas atau ada beberapa anak, mungkin kita bisa bilanglah 3 atau 4 anak yang punya kesulitan untuk menambah vocabulary mereka gitu ya dengan beberapa hambatan-hambatan yang mereka miliki. Kira-kira bagaimana Bapak strateginya nih untuk mengantisipasi gangguan-gangguan atau kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh anak tersebut? Iya mungkin itu tidak langsung Bu ya, ketika pelaksanaan pertama 2 minggu tentu ada evaluasinya, kekurangannya seperti apa. Terus juga kita harus mendengarkan hambatan yang dihadapi oleh siswa. Jadi gambaran detailnya saya juga belum dapat menggambarkan gitu, karena saya juga harus mendengarkan dari siswa tersebut apa sih kendala yang dihadapi, terus senangnya apa, sulitnya apa, senangnya bisa kita tebalkan, sulitnya bisa kita minimalkan. Seperti itu Bu. Oke, berarti yang saya bisa ambil kesimpulan melakukan dialog ringan dulu ya Pak ya? Iya betul Bu. Dialog ringan atau sederhana dengan siswa, kira-kira apa nih kesulitan-kesulitan mereka. Nah, dari kesulitan tersebut Bapak bisa mengambil antisipasinya, begitu ya Pak ya? Iya Nah, betul. biasanya kesulitan apa tuh Pak yang mereka bisa yang mereka miliki, terus antisipasi apa yang Bapak sudah ambil sejauh ini? Kalau misalkan pelaksananya misal pakai live TikTok itu Bu ya.
Mungkin tadi yang kendala kesulitannya yang pertama beberapa teman yang nggak punya solusinya bisa digabungkan melalui kelompok. Terus biasanya kepercayaan diri Bu, ada beberapa siswa mungkin kalau ngomong depan umum itu malu atau seperti apa gitu. Terus penempatan lokasinya juga kadang siswa bingung mau kemana, apakah mau ke pasar atau ke mall atau kegiatan apa. Mungkin itu yang harus dikonsepkan bersama-sama oleh guru terkait alur ceritanya begitu. Oke, baik. Berarti ada alur cerita ya Pak ya, Iya, yang dikonsepkan betul. bersama-sama dengan murid gitu. Iya, betul. Jadi siswa tidak mengalami kesulitan yang terlalu besar ya. Iya, betul. Oke, baik Pak. Nah untuk hal ini ya, untuk coaching hari ini. Nah kira-kira komitmen apa nih yang Bapak bisa lakukan untuk mencapai peningkatan kosakata siswa di kelas Bapak? Iya, komitmen mungkin yang saya akan capai dari apa yang permasalahan saya tadi itu adalah meningkatkan literasi, pemahaman, kemampuan berbagai teknik mengajar Bu ya, seperti games dan seterusnya, dan juga mengkonsepkan tadi seperti live TikTok, konsepnya seperti apa, detail harus dipahami anak agar nanti anak dalam melaksanakannya juga tidak kebingungan. Itu Bu. Oke, wow, luar biasa sekali Pak Tajul. Iya, Oke, Ibu. nah jadi salah satunya untuk meningkatkan literasi ya. Iya. Wah. Nah, bagaimana nih untuk meningkatkan literasinya, Pak? Kira-kira siapakah yang punya ikut andil bagian dalam meningkatkan literasi anak untuk menambah vokabulerinya tadi? Dalam rencana saya yang turut serta menjadi bagian itu adalah yang pertama diri saya, siswa, tentu sekolah ya, karena sekolah nanti ada infrastruktur yang harus dilengkapi. Tentunya selain daripada itu adalah orang tua. Saya berharap orang tua juga untuk membantu mengontrol kegiatan siswa putra putrinya di rumah terkait proses pembelajaran ini. Itu Bu. Wah, semuanya ikut terlibat ya Pak ya? Iya betul Bu. Baik guru, siswa gitu ya, bahkan juga orang tua. Nah, sejauh mana peran orang tua Pak dalam menumbuhkan kesadaran anak untuk meningkatkan literasi dalam meningkatkan atau menambah vokabuleri baru mereka? Kalau kan kegiatan misalkan vlog atau live TikTok, jadi misalkan peserta didik itu melakukan kegiatan di rumah, maka orang tua itu mengizinkan salah satu rumahnya untuk dilakukan aktivitas. Lalu orang tua bisa berkomunikasi sama saya, gurunya atau wali kelas, mengabarkan bahwa anak-anak sekolahnya atau kelasnya berkumpul di rumahnya. Atau juga orang tua ikut peran aktif membantu anaknya bikin live TikTok, misalkan liburan bersama atau pergi ke pasar atau yang lainnya. Jadi orang tua juga ikut berperan membuat ide-ide atau konsep bagaimana belajar bahasa Inggris melalui kegiatan sehari-hari seperti itu. Wah, pasti seru sekali ya Pak ya. Iya. Oke, jadi anak-anak selain menambah ilmu vokabulerinya juga bisa mempelajari bagian dari IT juga ya Pak, bagaimana Iya. mengedit satu video gitu ya. Jadi Iya. belajar sambil mengembangkan atau menuangkan minat mereka, begitu ya Pak ya. Iya, Wah, Ibu. luar biasa sekali Bapak. Iya. Nah, Pak, kalau misalnya nih tindak lanjut apa nih yang akan Bapak lakukan pada Mungkin kalau setelah coaching ini, tindak lanjut apa nih akan Bapak lakukan untuk tindak menambah lanjut, vocabulary iya. anak? Ya, tindak lanjutnya mungkin yang tadi saya pertama evaluasi dulu kegiatan yang rencana saya akan lakukan. Yang kedua, jika ada hal-hal yang harus dikuatkan atau yang perlu anak-anak senangi bisa dilanjutkan Bu. Kalau misalkan ada yang kurang bisa dievaluasi. Jadi rencana tindak lanjut saya itu adalah mencari sumber kekuatan sama kelemahan siswa ada di mana biar nanti muncul ide-ide atau perbaikan di kegiatan berikutnya. Oke, baik. Wah, luar biasa ya Pak ya, melakukan evaluasi gitu ya. Terus Ya. untuk menemukan kekuatan ataupun kekurangan atau kelemahan dari anak-anak. Nah, dari kelemahan tersebut Bapak akan melakukan tindak lanjut lagi gitu ya Pak ya. Iya. Oke. Wah, luar biasa sekali Pak. Semoga ada Iya, jalan Ibu. keluar ya Pak ya, jalan keluar Ya. untuk menumbuhkan kesadaran bagi siswa dalam meningkatkan vokabulerinya.
Nah, oke Bapak, untuk refleksi sendiri bagaimana Bapak? Iya, saya Refleksinya. refleksinya setelah saya coaching sama ibu ya, diawali dengan permasalahan yang saya hadapi, kemudian saya menemukan ide-ide baru, lalu rencana-rencana ke depan jauh sudah saya siapkan. Jadi refleksi buat diri saya adalah saya akan terus mencari ide-ide baru dalam setiap permasalahan yang saya hadapi. Seperti itu, Bu. Wah, luar biasa ya Pak. Iya, Kelihatan Bapak adalah seorang guru pembelajar sepanjang hayat ya. Mencari ide-ide baru mencari. supaya anak-anak bisa lebih termotivasi lagi dalam meningkatkan vocabulary mereka ya Pak ya. Iya, Ibu. Oke, baik Pak. Semoga ini bukan kali pertama ya Pak untuk Iya, siap. kita Nanti saling dilanjutin ya, Bu. sharing gitu ya. Iya. Saya menunggu perkembangan selanjutnya Pak dari hari ini, percakapan hari ini. Saya penasaran nih sejauh mana apakah sudah benar-benar berhasil anak-anak dalam menumbuhkan kesadaran mereka, meningkatkan vocabulary mereka. Saya penasaran. Jadi semoga nanti di pertemuan berikutnya kita bisa diskusi lagi ya Pak ya. Oke, Ibu. Sama-sama. Makasih juga, Bu ya. Ya, sama-sama Bapak. Selamat Ya, bertugas. selamat berjumpa kembali.